Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru di channelnya Mas Do Oracle. Oke teman-teman, aku munculin dulu kartunya. Kali ini aku akan bacain. Wah, dia sudah bangkrut dan akhirnya ingin kembali dengan mengemis dan memohon kepadamu, ya. Jadi kita akan melihat orang ya atau energi seseorang ya yang datang kembali kepadamu dengan mengemis dan memohon karena dia sudah bangkrut. Oke, tak shuffle dulu. Teman-teman ingat ini bacanya umum ya, jadi bisa resonate bisa enggak ya karena energi banyak orang. Andai kata enggak cocok jangan dipaksain ya, jadikan aja hiburan video Mas Do gitu. Yang penting enggak buat rusuh aja di komentar ya. Yang pengen dibacain secara sendiri atau personal ya, silakan japri di Instagram di @masdooracle. Oke, langsung aja. Kartu pertama langsung muncul. Di sini ada false person atau pihak ketiga ya. Ini ada gambaran orang ya yang sedang tertawa ya di atas penderitaanmu. Yang mana di sini ada orang yang menggerakkan. Oke. Jadi di sini aku melihat energi si dia ini ya yang ingin kembali ini, cerita awalnya dia itu pergi meninggalkanmu karena sebenarnya bukan keinginan dia gitu loh. Awalnya dia tuh orang-orang yang baik gitu, orang yang biasa saja gitu. Tapi di sini ada di belakangnya atau di belakang layar itu yang menghasut. Wah, pasanganmu itu jelek gitu. Pasanganmu itu nggak bisa apa-apa. Pasanganmu itu hanya menyusahkan kamu. Semenjak dia sama kamu, kamu makin susah gitu. Ini bisa gambaran mertua, bisa gambaran sahabat ataupun keluarga. Tapi lebih identik ke keluarga teman-teman, ya. Jadi mungkin di sini keluarganya tidak setuju dia bersama kamu ya. Jadi dia menghasut di belakang layar diam-diam gitu ya. Lambat laun ya karena ini namanya seorang anak ya atau dia ini seorang keluarga ya. Tentu mendengarkan ya. Wah ya beneran nih karena dia nih aku sering jadi susah nih. Semenjak sama dia nih gini-gini lah. Sebenarnya itu hanya hasutan saja, false person ya. Itu adalah alegasi yang salah atau tuduhan yang tidak berujung atau tuduhan yang tidak benar ya. Tapi karena sering terus-menerus dilontarkan, dia pun terhasut ya. Dia terhasut dan dia terikutlah seperti itu ya. Jadi awalnya itu asal mulanya hancurnya hubungan kalian kalau kita lihat nih ada pihak ketiga ya yang ikut campur. Tapi bukan selingkuhan, tapi lebih ke keluarga ya. Karena kalau udah diikut campur kayak gini guys, itulah susahnya gitu ya. Jadinya tidak balance gitu, tidak balance lagi, dia pikirannya kemana, si dia pikirannya ke sini, keluarganya pikirannya ke sini gitu. Jadi dia kayak jadi boneka gitu, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, sedangkan kamu nggak mau dong punya pasangan itu yang suka didikte orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah saat ini ya, ini cerita awalnya kenapa bisa gitu. Saat ini dia ini bad health ya, sakit gitu loh. Sakit di sini bisa dalam segi pekerjaan, bisa dalam segi kesehatan, bisa. Kalau di pekerjaan mungkin udah nggak ada pekerjaan lagi, dipecat gitu ya. Bisa juga karena usaha bangkrut, bisa. Kalau kesehatan itu udah terbaring kaku atau terbaring lemas gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah setelah dia terbaring ini, bad health ini itu dia mengenang gitu. Aduh aku kangen sama dia, aku pengen jumpa dia. Itu dia ini kamu ya gitu. Karena dia udah terjatuh sakit gini. Karena di hatinya memang sebenarnya ya masih ada rasa sayang gitu. Tapi itu tadi guys, karena hasutan ya. Tapi ini nggak bisa dimaafkan juga ya. Yang namanya perselingkuhan maupun mau didalangi siapapun, tetap itu ada pilihan. Dia yang memilih gitu loh. Ya, tapi memang ke sebagian besar sih emang dari pihak keluarganya gitu loh yang membuat hubungan ini tidak berjalan. Nah saat dia udah sakit, saat dia udah jatuh bangkrut, keluarganya pun menjauh gitu loh. Jadi di sini dia tuh kayak merasa ditinggalkan semua orang. Dulu waktu aku bersama ada yang sayang sama aku, kalian nyuruh nih aku pergi, aku cari yang lain. Nah saat aku udah kayak gini kalian menjauh nih gitu loh. Keluarganya pun gak mau deket gitu ya. Nah itu tadi guys, jadi emang yang salah besarnya, toksiknya ini di keluarganya, di familynya gitu loh ya. Karena bagaimanapun ya seorang keluarga tak mungkin meninggalkan atau abandon ya. Nah ini yang terjadi sama dia, kasihan sih sebenarnya ceritanya. Andai kata dia mau dengar omongan kamu, sebenarnya nggak akan terjadi kayak gini nih. Ini tadi guys, terlalu mendengarkan yang toksik nih kayak gini jadinya. Kita lanjut ya. Semuanya habis teman-teman, ludes nih. Tadilah sakit, occupationnya kesibukannya tuh habis. Dulu dia mungkin usaha ternaknya lancar, usaha ininya lancar, habis semua semenjak dia sakit ini.
Atau semenjak dia didikte sama keluarganya harus kayak gini, usahanya nih kurang nih, harus kayak gini nih, kayak gini, diikutin, wah hancur, nggak sesuai jalan gitu, hartanya terkuras ya, semuanya habis. Saat bersama kamu justru malah terukur gitu, nih kayak gini yang aku bagusnya gini, ini harus kayak gini, kita tabung sekian sekian, dia lebih terukur dan keuangannya stabil saat ada kamu. Tapi setelah dia mendengarkan keluarganya ya, habis semua occupationnya, semua usahanya itu habis. Karena apa? Karena dia itu tadi sebenarnya hanya ingin dikuras saja ya. Mungkin keluarganya tidak senang lihat kamu nih, dia apa ya, makin sukses usahanya, dia nggak senang lihat kamu yang ngabisin ya, padahal ini ada andil kamu gitu loh. Nah, di sini dia mencoba untuk menghasut, dia berhasil terhasut ya, perlahan-perlahan keluarganya, karena dia mikirnya gini guys, nggak mungkin deh keluarga mau menjatuhkan, ternyata ini dia saat udah sakit, usaha udah habis, semua dikuras, keluarganya pergi ya. Maka itulah di sini dia itu kayak bingung ya, sedih gitu, ada juga gitu. Ini habis ludes semuanya teman-teman. Nih, ini juga bisa gambaran jabatan official person ya. Semuanya hilang semuanya. Jabatannya bisa habis ya, tidak ada taji lagi lah gitu ya. Selain usaha mungkin dia memiliki jabatan juga ya. Terkadang gitu guys ya, orang juga bisa jadi sombong ya, dulunya orang biasa tiba-tiba dapat jabatan, kaget ya. Tiba-tiba punya kekuasaan tinggi. Jangankan dia yang punya kekuasaan, keluarganya yang memiliki ponakan yang punya kekuasaan itu pun sombongnya minta ampun gitu loh. Malah dia pula yang lebih berkuasa daripada si ponakannya. Ini terjadi juga teman-teman ya. Itulah terkadang siapa yang jadi penguasa, siapa yang jadi pemimpinnya, ini siapa pula yang memimpin gitu. Itulah tadi guys ya, official person. Tapi sekarang sudah habis, sudah ludes kalau kita lihat di sini ya. Jabatan, usaha, yang ada hanya sakit, keluarganya pun pergi. Di sini emang dia sakit karena keluarganya juga ya. Dia kaget mungkin, terkejut ya. Ternyata keluarganya yang menghancurkan, jadi jatuh sakit. Ada yang jadi seperti itu, ada gitu. Jadi di sini bukan perselingkuhan teman-teman, tapi rusak dan hancur karena keluarga ya. Si dianya ya. Kita lanjut. Nih. Menjauh semua, distant horizon, menjauh pergi ya. Karena tahu keluarganya udah nggak bisa lagi ada yang dikuras gitu. Harta udah nggak ada lagi, usaha udah nggak ada, dia udah nggak ada jabatan, didekatin pun udah nggak ada guna nih, kata si dia, mereka keluarganya ini ya. Jadi di sini dia hanya terbaring lemas, kaku gitu ya. Ke orang yang dia cinta itu kamu, dia udah terhasut jadi selingkuh ya. Usaha yang dia senangi, dia gemari, hobi-hobinya udah habis semua, udah dihancurkan semua oleh keluarganya, semuanya pergi menjauh ya. Di sini barulah dia tersadar siapa sih yang sebenarnya benar-benar ada di sampingnya waktu itu, ya diri kamu ya. Tapi karena di sini dia mengingat, oh ini keluarga aku loh, nggak mungkin lah dia menghancurkan. Ternyata ya seperti ini ya. Jadi memang tidak selamanya keluarga itu bisa membimbing kita, ada juga. Maka itu bukan berarti kita jauhi, tapi kita batasi ya. Ya kita kalau misalnya udah nggak benar nih ya, kita luruskan. Itulah fungsi kita berkeluarga ya. Jangan langsung oh iya ini harus ini, istriku nih atau suamiku nih nggak perlu aku dengar, aku lebih harus mendengarkan keluarga. Nggak bisa seperti itu teman-teman ya. Kalian punya porsi yang masing-masing ya. Pasangan ya keluarga gitu. Nih, self indulgence. Jadinya saat ini dia tuh seperti menyiksa dirinya sendiri guys ya. Jadi kayak apa ya? Disuruh makan obat yang nggak mau gitu loh. Karena dia merasa kecewa di sini, ada kekecewaan yang sangat dalam ya. Melihat usaha-usahanya habis, melihat jabatannya udah hilang ya. Jadinya di sini dia tuh kayak jadi menyendiri ya, kayak menyakiti diri sendiri gitu loh. Merasa dirinya ini bukan siapa-siapa, dia baru merasa kayak apa sih gunanya aku hidup lagi gitu, apa sih gunanya lagi saat ini gitu. Jadi dia merasa kecewaan yang sangat dalam lah, orang yang benar-benar jatuh sekali, terperosok sekali gitu ya, orang terperosok yang jatuh gitu. Jadi di sini dia itu udah kayak nggak ada harapan lagi, yang merasa kayak buat apa lagi sih gitu ya. Jadi di sini dia itu memang butuh penyemangat sebenarnya ya, kasihan sih sebenarnya kita lihat ya. Tapi di sini juga dibilang time is heal ya. Memang yang bisa menyembuhkan ini ya waktu teman-teman. Dia harus bisa berdamai ya. Bagaimanapun ya pasti kecewa dong karena keluarga sendiri yang menghancurkan gitu kan. Jadi memang dia butuh waktu untuk berdamai ya. Memang waktu yang bisa menyembuhkan. Jadi nggak bisa kalau dipaksa kamu harus kayak gini, nggak bisa ya. Dan ini terjadi secara tiba-tiba, secara cepat, sudden change ya. Nah ini kayak gambaran egg pentacle ya, tiba-tiba ya. Tiba-tibanya gini teman-teman, namanya jabatan, namanya usaha ya, kalau tidak di manage dengan baik ya tiba-tiba bisa habis, tiba-tiba bisa hancur gitu loh. Ya ini tadi guys, karena keluarganya ya yang mengapakan ya, jadinya ya tiba-tiba kayak gitu, habis semuanya, tiba-tiba ludes semuanya kayak gitu ya. Jadi seperti inilah
kenyataannya seperti inilah yang dia lakukan ya, yang dia tidak bisa apa-apain lagi ya, sampai dia udah kayak nggak bisa bisa dibilang itu terbaring lemas lah ya, kayak udah kayak aduh ngapain lagi sih gitu, usahaku habis, jabatanku hilang gitu, jadi dia udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lightning ini juga tuh tadi secara tiba-tiba atau secara cepat gitu ya. Kita lanjut. Nih, ini juga termasuk hukum karma ya, karmic relationship ya. Hukum karma si dia yang membuat dia ini ya, yang menyia-nyiakan kamu atau apa ya, dia dihasut tapi tidak membela pasangannya ya. Lebih mendengarkan orang yang menghasut, ya inilah hukum karmanya, karena kamu memang tidak melakukan kesalahan gitu loh. Kecuali memang mungkin kalau kamu yang salah gitu, tapi di sini tidak. Hanya false person ya, atau hanya tuduhan palsu gitu loh. Yang hanya dituduh palsu ya, hanya dituduh tidak benar gitu. Jadi di sini terkena hukum karma dia. Terkena karmic relationship, yang mana di sini dia ya itu tadi guys, habis semuanya, ludes semuanya ya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, ini yang terjadi sama dia. Oke, kita lanjut lagi. Addiction nih. Barulah di sini dia menjadi kayak apa ya? Pengen balik sama kamu, meminta mohon sama kamu gitu loh. Karena di sini dia baru tersadar gitu loh. Ternyata selama ini orang-orang apa ya, hanya menghasut kamu, tidak seperti yang dia bilang. Tapi ya kamu sudah terlanjur luka di sini karena diselingkuhin, karena tidak didengerin gitu ya. Akhirnya dia di sini menjadi seperti addiction ya, menjadi seperti pecandu ya, ingin mendapatkan cintamu kembali, yang mana mungkin kamu di sini sudah move on ya. Termasuk hukum karma di sini, hukum karma dia ngejar-ngejar balik ke kamu. Mungkin dulu kamu yang mengemis, itu bohong tuh, keluargamu gini-gini, aku nggak ada kayak gini ya. Sekarang dikembalikan keadaannya, dia yang mengemis bahwa sebenarnya dia yang butuh gitu. Itulah tadi guys ya, dengan sekejap mata ya, dengan sekelip mata gitu, berbalik keadaan. Itulah hukum karma yang kita nggak bisa apakan ya, hukum tabur tuai gitu ya. Tanpa disadari nih sekarang berbalik keadaannya ya, dia habis semuanya ya, dia sendiri ngejar-ngejar. Kalau dulu mungkin kamu yang ngejar-ngejar dia, sekarang dibalikkan keadaannya. Oke teman-teman, inilah dia keadaan dia ya, yang udah bangkrut ya, dan dia ingin kembali dan mengemis ya. Mungkin sampai sini aja, aku mohon maaf kalau ada salah kata, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.